Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi dengan Bu Nur Hayati Sinaga, yaitu dalam pembelajaran biologi. Pada hari ini kita akan membahas tentang mutasi. Ya, ini merupakan materi terakhir di semester eh, ganjil ini untuk di tahun pelajaran 2022-2023. Mungkin kamu kalau berbicara atau mendengar kata-kata mutasi, pasti kalian sudah mengingat bahwa mutasi itu adalah pindah, Bu. Mutasi itu beralih, Bu, dan sebagainya. Contohnya saja, kalau di kelasmu ada anak yang tidak kamu kenal dari kelas 10 sampai kelas 11. Tapi kenal kamu mengenalnya adalah di kelas 12, baru lihat tuh anak itu, nah itu adalah anak mutasi. Ya. Nah, Ibu akan mencoba apa sih sebenarnya mutasi itu di dalam biologi? Sebentar kita akan share screen dulu ya, Nak ya. Mutasi merupakan perubahan pada materi genetik suatu makhluk yang terjadi secara tiba-tiba, acak, dan merupakan dasar bagi sumber keanekaragaman sifat suatu organisme hidup yang bersifat dapat diwariskan. Artinya gini, mutasi itu merupakan suatu perubahan. Perubahan yang akan terjadi melalui materi genetiknya suatu makhluk hidup. Dan terjadinya secara tiba-tiba. Dan tidak direncanakan karena akan mutasinya itu akan acak. Nah, mutasi biasanya akan diwariskan oleh suatu organisme. Kenapa? Karena mutasi menyebabkan perubahan akan kemunculan sifat yang dapat merugikan maupun yang menguntungkan. Kita lihat. Jenis-jenis mutasi diantaranya yang pertama adalah mutasi gen. Apa itu mutasi gen? Mutasi gen berarti mutasi yang akan terjadi pada gen seseorang. Kita tahu bahwa gen itu adalah pembawa sifat keturunan. Satu contohnya adalah kita sudah belajar, yaitu yang dinamakan dengan siklemia, yaitu sel darah merah yang bentuknya adalah tidak beraturan. Ya, itu adalah mutasi gen. Yang kedua, itu adalah eh, sebentar, yang kedua itu adalah mutasi struktur asam aminonya. Kita lihat di sini. Ini akan berubah nih. CAA, GTA, AAC, ATA, GGA, CTT, CTT lagi. Nah, ini ada yang dua di DNA. Mestinya menjadi CTT ini kita rubah akan menjadi GAA. Ya, ini struktur asam amino HB yang normal. Tapi kalau si siklemia mestinya seperti CTT, tapi kalau si siklemia apa? CAT. Maka bukan glutamin yang dia bentuk, tapi valin yang dia bentuk. Yang seperti ini berubahnya adalah struktur gen, ya, mutasi gen. Mutasi gen ini lihat, ada yang hilang, ada yang hilangnya itu adalah hilang pada ujungnya. Ini ada yang hilang nih. Ya, kita lihat, ada yang hilang di ujungnya, ada yang hilang satu kelompok atau satu nukleotida. Atau juga perubahan yang bisa terjadi karena basa nitrogen. Ya, kita lihat, adenin kan mestinya jadi timin, guanin jadi sitosin. Nah, kapan itu yang dinamakan dengan mutasi? Apabila si adenin menjadi sitosin, itu mutasi. Guanin menjadi timin, itu mutasi. Kalau yang benar adalah adenin jadi timin, guanin jadi sitosin. Apa yang berubah? Berarti dia berubah menjadi transisi pirimidin. Yang ini transisi urin. Berarti dia terjadi perubahan pada basa nitrogen. Ya.
Kalau dia transisi, kalau yang ini transversi. Minggu yang lalu sudah Ibu jelaskan ya. Kemudian perubahan urutan letak basa nitrogen. Kita bisa lihat, ini TTC, dia berubah menjadi TCT. Jelas asam amino yang akan dibentuk pun akan berubah. Lihat TTC, dia akan AAG. Ya, itu tetap dia menjadi lisin. Tapi kalau TCT, TTC menjadi TCT, dia berubah menjadi arginin. Karena huruf timin dengan sitosinnya berubah, gitu ya. Yang kedua, mutasi kromosom. Perubahan suatu susunan atau jumlah kromosom pada suatu makhluk hidup menyebabkan perubahan sifat individu itu sendiri. Kalau mutasi kromosom itu biasanya bisa terjadi karena adanya radiasi. Tergantung radiasinya. Apakah radiasinya itu sangat full atau radiasinya sangat sederhana. Kita lihat nih, kalau radiasinya sederhana, terkena radiasi sederhana, perubahannya hanya sedikit. Saling bertukar. Tapi kalau radiasinya sangat kencang, ini lebih banyak, lebih kompleks perubahannya. Nih, ini yang kemarin pun kita jelaskan bahwa ada perubahan atau penggandaan yang kita kenal dengan anesomi. Ini kan mestinya pada saat dia masih ingat ini apa? Pada saat dia di metafase, dia kan mestinya adalah berpasang-pasangan. Ya enggak? Mestinya di sini 2, di sini 2. Tetapi terjadinya di sini 3, di sini 1. Ingat yang waktu Ibu menjelaskan tentang promat, propase, metafase, anafase, dan telofase. Kalau dia berada di tengah-tengah berarti dia metafase. Mestinya kromosomnya jumlah 4 pasang, itu di sini 2 pasang, di sini 2 pasang. Tetapi pada saat dia berpisah, dia tidak jadi berpisah. Yang satu menjadi 3 pasang, yang satu menjadi 1 pasang. Nah, yang menjadi 3 pasang ini kita namakan dia kelebihan kromosom. Maka dia mengganda. Maka dia jadinya trisomi. Sedangkan yang kekurangannya berarti dia monosomi karena hanya ada 1. Ya. Contoh lain, anasomi pada manusia ini lihat. Ini dia. Kan mestinya kromosom pada nomor 21 ini hanya 2 pasang. Tetapi karena ada penggandaan maka dia jadi 3. Ya. Kalau kamu berbicara, Bu, itu kromosomnya nomor 23 kok lain? Lain. Kalau dia sama berarti dia XX. Kalau dia beda berarti dia XY. Mana yang menentukan sindrom Down-nya? Ini di kromosom nomor 21. Ya. Mestinya kan berpasang-pasangan. Kita udah ingat kan bahwa kromosom itu di dalam tubuh kita akan berpasang-pasangan, beralel. Ini beralel, tapi karena dianya tidak sama berarti dia XY. Ini beralel, XX. Sedangkan ini ada 3. Itulah yang kita namakan dengan trisomi. Ada lagi yaitu suatu keadaan keturunan yang memiliki 1 kromosom lebih atau 1 kromosom kurang, dan contoh-contohnya. Ya, ini ada delesi, minggu yang lalu juga sudah saya jelaskan. Dia bisa patah, maka perubahannya AB-nya ke sana, FG-nya ke sini, ini patah semua. Dia berpisah. Ya, maka itu dinamakan penghilangan atau delesi. Yang kedua duplikasi. Duplikasi apa? Ada yang bertambah, lihat. Apa yang bertambah? EF-nya. Itu duplikat. Yang ketiga inversi. Patah tapi ada yang digabungkan. Ya, ini kan patah nih awalnya nih. AB, FG sama yang seperti tadi. Tapi si AB-nya nyambung ke si EF. FG-nya nyambung ke si C. Maka bentuknya adalah ini. Ini namanya inversi atau terinversi. Nah, kalau ini adalah pindah tempat atau translokasi. Kita bisa lihat AB-nya pindah, FG-nya pindah, ada lagi yang masuk, X, Y, Z. Maka pasangannya berubah. AB bergabung dengan FG, X, Y, Z-nya bergabung dengan
ECD. Itu namanya translokasi. Itu jenis mutasi. Nah, kalau mutasi alam ini paling sering kalian ketemukan. Ada jagung yang memiliki warna berlainan. Ada yang warnanya kuning, ada yang kuning hitam dan sebagainya. Atau hewan itik yang seperti ini. Ini lihat apa kelainannya. Di sininya ada kaki yang lain. Mestinya dia hanya mempunyai kaki berselaput karena ini adalah itik atau bebek atau sejenis angsa dan sebagainya. Tapi dia memiliki kaki yang tangan, kaki yang seperti ayam. Nah, ini akan terjadi dikarenakan mutasi alam. Mutasi buatan, jelas buatan manusia. Siapa yang membuat? Kita manusia. Apa tujuannya? Mencari keuntungan. Contohnya, sekarang jarang padi yang hanya berbuah atau panen 1 tahun sekali, tapi bisa berpanen 3 kali dalam 1 tahun, bahkan 4 kali dalam 1 tahun, dengan bulir-bulir yang lebih baik lagi. Itu salah satu usaha manusia bagaimana mendapatkan mutasi yang menguntungkan. Nah, kalau mutasi yang merugikan contohnya adalah apa? Ini rokok. Ya, dari zat kimia maupun faktor fisik maupun faktor biologi. Contohnya, sekarang ya anak perempuan, banyak yang sekarang pakai kosmetik-kosmetik pemutih. Itu bisa iritasi, berarti mengadakan mutasi. Mutasi apa? Mutasi yang kalian buat sendiri, tidak alami. Merokok, itu akan mutasi. Apa yang mutasi? Paru-paru kita. Dari paru-paru kita sehat, maka paru-paru kita tidak menjadi sehat. Ini menguntungkan. Contohnya apa? Kita sekarang banyak menemukan jeruk yang tanpa biji. Ya, kita menemukan anggur tanpa biji. Berarti itu adalah yang menguntungkan. Kalau yang merugikan, ini dia. Tadi salah satunya. Ini adalah HGP. Dia mengalami penuaan dini. Lihat mukanya, muka sudah orang tua. Tetapi sebenarnya dia masih memiliki usia yang pendek. Ya, ini adalah yang merugikan. Sampai di sini saja anak-anakku untuk pelajaran kita mutasi. Nanti kita akan lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.